Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan 3 keutamaan istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin makhrajah wa min kulli hammin fakhrajah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kata Rasulullah SAW, 3 keutamaan istighfar. Pertama, beristighfarlah kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan yang keluar dari segala kesulitan. Kemudian yang kedua, beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya dengan engkau beristighfar, mohon ampun kepada Allah, Allah akan senantiasa membuka segala jalan yang luas untukmu. Kemudian yang ketiga, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kalian dari jalan yang tidak disangka-sangka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa puji beserta syukur kita kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak melimpahkan karunia nikmat, dari mulai nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga nikmat kesempatan pada Jumat kali ini di bulan Sya'ban kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Semoga nikmat kesempatan yang Allah berikan ini insyaallah menjadikan kita hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah, maka sungguh Allah akan memberikan nikmat tersebut lebih banyak lagi. Namun sebaliknya, jikalau orang kufur kepada nikmat Allah, maka sungguh inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian salawat bersalam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabatnya, dan insyaallah kita semua yang senantiasa istiqomah menjalankan risalah yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia
dengan berbagai macam kesalahan yang ia perbuat dan ia lakukan. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan dan dosa, karena sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh seluruh anak cucu Adam adalah orang yang senantiasa tidak luput dari salah dan dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah dan berdosa, at-tawabun, yaitu bersegera mohon ampun kepada Allah. Hadirin jamaah muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim dan Rasul Allah Azza wa Jalla yang memohon ampun dan beristighfar kepada Allah. Yang pertama, kisah Nabi Adam alaihissalam terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Keduanya berkata, Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, ya Allah ampunkanlah dosa kami. Wa tarhamna, ya Allah rahmatilah kami. Seandainya Engkau tidak mengampuni dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang sangat rugi. Jamaah rahimakumullah, ini kisah Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan dosa kepada Allah. Beliau senantiasa mohon ampun, beristighfar kepada Allah. Kemudian yang kedua, kisah Nabi Musa alaihissalam diceritakan dalam surah Al-Qasas ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, sungguh aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jamaah rahimakumullah, ini kisah Nabi Musa alaihissalam ketika berbuat dosa kepada Allah, segera mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kisah Nabi Muhammad SAW diceritakan dalam surah Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqabbalakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohon ampunlah atas dosa dan atas kesalahan orang-orang mukmin, laki-laki ataupun perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Jamaah rahimakumullah, ini kisah Nabi Muhammad SAW, kemudian menganjurkan kepada kita orang-orang beriman, senantiasalah untuk senantiasa berstaghfirullah, bermohon ampun kepada Allah, senantiasalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita semua tidak luput dari salah dan dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, yaitu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, betapa besarnya keutamaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya istighfar adalah menghapuskan salah dan dosa kita, dan sesungguhnya istighfar juga adalah penyebab kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'ilil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dikisahkan juga kisah Nabi Nuh alaihissalam yang terdapat dalam surat Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa baina wa yaj'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tak kalah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, maka Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Wahai kaumku, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dialah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang sangat lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Jamaah rahimakumullah, berapa banyak keutamaan istighfar Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Keutamaan istighfar yang pertama, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam menganjurkan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat." Jadi manfaat istighfar, keutamaan istighfar yang pertama adalah Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Kemudian yang kedua, manfaat istighfar adalah Allah akan memperbanyak harta kalian. Kemudian manfaat istighfar yang ketiga, Allah akan memperbanyak anak kalian. Kemudian keutamaan istighfar yang keempat, dengan istighfar Allah akan mengadakan kebun-kebun untuk kalian, kebun-kebun yang hasilnya baik dan hasilnya banyak. Inilah keutamaan istighfar yang Allah jelaskan dalam surat Hud, sebagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam menganjurkan kepada kaumnya. Jamaah rahimakumullah, kemudian dalam hadis Rasulullah SAW jelaskan 3 keutamaan istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin makhrajah wa min kulli hammin fakhrajah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 keutamaan istighfar. Pertama, beristighfarlah kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan yang keluar dari segala kesulitan. Kemudian yang kedua, beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya dengan engkau beristighfar mohon ampun kepada Allah, Allah akan senantiasa membuka segala jalan yang luas untukmu. Kemudian yang ketiga, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kalian dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah keutamaan istighfar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan Rasul sebutkan dalam sabdanya. Mudah-mudahan kita jamaah hadirin rahimakumullah, pada kesempatan hari yang berbahagia ini, insyaallah mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senantiasalah kita beristighfar mohon ampun kepada Allah, karena sesungguhnya kita manusia, kullu bani Adam khata'un. Sungguh kita manusia, anak cucu Adam yang tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang bersalah dan berdosa, segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, marilah senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله